Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita dengan NIM J1B021097 dari tab 3. Saya di sini akan menjelaskan pengaruh unsur-unsur iklim pada bidang pertanian. Ini ada beberapa unsur iklim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada suhu udara, yang kedua ada sinar matahari, yang ketiga ada kelembapan udara atau humidity, yang keempat ada angin, dan yang terakhir ada curah hujan. Oke, buat yang pertama yaitu suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas dinginnya udara yang sifatnya menyebar dan keadaannya berbeda-beda di setiap daerah tertentu. Pembagian suhu udara dikelompokkan berdasarkan garis lintang atau horizontal. Semakin dekat garis horizontal dengan garis khatulistiwa, maka suhu udara semakin panas, begitupun sebaliknya. Nah, selain itu, suhu udara juga berbeda di tiap ketinggian daratan. Semakin tinggi daratannya, semakin suhunya juga itu semakin dingin, begitupun sebaliknya. Nah, suhu udara ini juga sangat berpengaruh kepada tanaman. Jika suhu semakin panas, maka kadar air di dalam tanaman cenderung menjadi kering. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sinar matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi yang mengatur iklim di bumi. Sinar matahari merupakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari segala arah. Nah, sinar matahari yang diterima di bumi itu dipengaruhi oleh kondisi awan dan perbedaan sudut dari arah sinar matahari. Arah dan intensitas matahari dapat mempengaruhi tanaman dalam proses fotosintesis tanaman tersebut dan meningkatkan suhu. Oke, yang ketiga yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara, di dalam udara terdapat air yang terbentuk akibat penguapan. Semakin tinggi suhu udara, semakin banyak uap air yang tergantung di dalamnya, sehingga semakin lembab. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Kelembapan diukur menggunakan hygrometer. Tingkat kelembapan udara juga berpengaruh terhadap tanaman untuk membatasi evaporasi atau hilangnya air. Nah, yang keempat ada angin. Angin merupakan udara yang bergerak secara alami dan sejajar dengan permukaan bumi. Pergerakan arah angin dipengaruhi oleh perbedaan tekanan atmosfer dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pembentukan arah angin terjadi karena perbedaan tekanan udara di dua tempat yang berbeda. Angin mempengaruhi tanaman yang membantu proses penyerbukan secara alami dan mengurangi kadar air. Nah, buat yang terakhir yaitu curah hujan. Curah hujan merupakan intensitas air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akibat kondensasi selama periode waktu tertentu. Curah hujan memiliki pengaruh besar terhadap tanaman, yaitu untuk meningkatkan kadar air serta mengikis tanah. Curah hujan yang terlalu tinggi juga bisa berpotensi menghanyutkan tanaman. Nah, untuk yang terakhir yaitu hasil penelitian. Adapun hasil penelitian yang saya ambil dari jurnal, yaitu tentang pengaruh unsur iklim terhadap tanaman cabai. Berdasarkan hasil analisis di jurnal tersebut atau penelitian, bahwa petani cabai merah mendapatkan pengetahuan mengenai adanya perubahan iklim dari televisi. Rata-rata produksi per hektar sebelum dan sesudah perubahan iklim pada luas lahan 1 hektar yaitu 3.879 kg dan 3.430,6 kg. Pendapatan per hektar sebelum dan sesudah perubahan iklim dengan luas lahan 1 hektar yaitu 38.500.000 dan 35.879.000. Oke, di sini jadinya hasil uji beda rata-rata pada produksi dan pendapatan cabai merah sebelum terjadinya perubahan iklim dan sesudah terjadinya perubahan iklim, yaitu adanya perbedaan secara nyata. Jadinya ada perbedaan. Kondisi sosial antar petani saling berbagi informasi mengenai budidaya usaha tani cabai merah. Tidak adanya adopsi inovasi yang ditawarkan sehingga para petani cabai merah hanya bisa pasrah dengan hasil produksi yang menurun. Dan dapat disimpulkan bahwa produksi dan pendapatan petani cabai merah mengalami penurunan dan aspek sosial ekonomi yang sangat berubah. Oke, yang terakhir mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dan ketidaknyamanan mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.